kericuan. Yang bikin ricu nggak benar. Gitu. Apalagi, jadi yang bikin ricu ini nggak benar. Apapun alasannya, kita harus menghormati yang namanya acara sidang, karena acara sidang itu diatur oleh undang-undang dan sah. Jadi kalau bikin ricu ya udah nggak benar itu. Tinggal nanti ketua hakim majelis itu yang menentukan apakah orang-orang ini kemudian bisa disanksi atau tidak, atau kalau memang dia terdakwa atau tersangka ya biasanya kan harus sopan di persidangan kan. Kalau nggak sopan ya tentunya nanti hakim ada penilaiannya, majelis ada penilaiannya. Jadi yang bikin kericuan biasanya nggak benar itu. Bang, ini terkait kode etik nggak sih Bang, apalagi kan di persidangan? Iya, itu ada kode etik. Jadi sebenarnya seorang pengacara atau siapapun pengacara yang berada di ruang sidang harus mengerti kode-kode etik persidangan, sopan santun dalam sidang, tata krama dalam sidang itu sudah diajarkan dari muda, diajarkan begitu. Tapi kalau sampai dia nggak bisa nahan diri, emosi atau kemudian malah bikin ricu ya udah nggak bener. Bahasanya sih udah pengacara tapi nggak tahu adab sopan santunnya. Biasanya kayak gini Bang, bakalan dapat sanksi nggak sih? Kalau dia terdakwa ricu, dia berarti nggak sopan di persidangan, dia hukumannya bisa diperberat oleh hakim. Kalau dia pengacara, dia bisa diusir dari sidang atau tidak boleh ikut sidang berikutnya. Tuh, hakim punya kewenangan untuk menolak pengacara mengikuti sidang. Bang, tapi timnya Rasman kemarin sempat diwawancara bilang hal yang dilakukan oleh si Boy ini hal yang wajar, katanya Bang. Nggak ada hal yang wajar, apapun persoalannya, apapun se-ekstrim persoalannya seperti apa, itu dianggap tidak wajar karena mereka pengacara. Pengacara bisa menahan diri, menahan emosi, tahu tata krama, tahu etika beracara di persidangan. Walaupun ada persoalan apapun juga, itu nggak bisa dijadikan dasar. Atau undang-undang yang bisa menjerat? Ada kode etik dong, kode etik kuasa pengacara tuh ada. Bang, tapi pernah nggak ada terjadi hal kayak gini sebelumnya Bang? Dan apa lanjutannya? Sering. Biasanya yang melakukan ini bukan pengacara, tapi pengunjung sidang atau kerabat dari keluarga korban itu atau keluarga pelaku itu kemudian yang bikin ricu. Tapi ini kan pengacara, jadi kita sebagai pengacara malu hati ya, karena sebenarnya tidak ada aturan-aturan yang kemudian seharusnya dipatuhi tapi kemudian dilanggar oleh si pengacara. Tindakan Rasman ini mempengaruhi nggak sih buat kedepannya Bang, apalagi ini kan disaksikan oleh banyak sekali ya? Oh iya, tentunya mempengaruhi buat pribadi dia terutama. Orang akan melihat ini sebagai suatu keadaan negatif dari seorang pengacara Rasman, begitu. Nah, kalau di hukum dia, misalnya dia kemudian ternyata benar-benar diputus bersalah, lebih gila lagi buat beliau. Walaupun dia siap masuk penjara, tapi kan nggak epic juga seorang pengacara masuk penjara karena persoalan hukum biasa. Gitu. Bang, ada yang respect dengan tindakan si Hotman saat ditinjau justru diam gitu. Diam. Mungkin Abang ada yang Tidak bertindak lah. dari Hotman saat itu lebih memilih diam, tidak Iya, ada emosi. reaksi. Itu kan profesionalitas dari seorang pengacara yang sudah matang ya. Jadi jangankan dia, seharusnya pengacara muda juga bertindak seperti Hotman. Pasti banyak yang seperti itu. Jadi kalau dibilang respect, saya secara pribadi respect pada Bang Hotman Paris Hutapea. Karena tindakannya menunjukkan dia sudah matang dan profesional sebagai seorang pengacara. Apalagi dia pengacara lama kan, senior kan. Bang, kalau menurut Abang sendiri kan kalau persidangan hakim di luar negeri di Singapura lah misalnya gitu, kalau ada yang berbuat rusuh atau onar itu langsung bisa dipidanakan gitu kan. Kalau di kita nggak bisa kan Bang, kan belum ada hukumnya. Menurut Abang sendiri gimana sih? Ya, rusuhnya sejauh mana? Kalau rusuhnya bunuh orang di persidangan kan langsung dipidanakan juga, atau rusuhnya mencaci maki orang kena undang-undang pencemaran nama baik kan bisa dipidana juga. Jadi ini rusuhnya sejauh mana kita lihat. Kalau yang kelihatan naik meja itu rusuhnya dia naik meja, yang dirusuhin meja sama persidangan, sama acara sidang yang formal yang seharusnya tidak boleh ada acara pengadilan itu kemudian dipermalukan begitu. Jadi itu nanti ada persoalan sendiri namanya contempt of court. Pelecehan persidangan itu ada kondisi-kondisi tersendiri di mana pengacara yang bersangkutan bisa juga dicabut haknya sebagai pengacara. Oleh apa? Oleh siapa? Oleh Mahkamah Agung. Berarti terbukti ya Bang sebagai buron mencabut Ya, harus ada yang mengadu. Gitu. Bang, untuk reaksi hakim sendiri saat meninggalkan itu Ya. mungkin boleh dijabarin kira-kira? Itu hakim ada beberapa reaksi hakim ketika melihat suasana ricuh. Pada umumnya hakim akan memutuskan atau menghentikan sidang pada saat itu, menjeda atau kemudian men-skor, kemudian cari waktu lain supaya suasana kemudian kondusif lagi. Akhirnya hakim meninggalkan sidang. Jadi wajar hakim meninggalkan sidang dalam situasi yang sudah tidak memungkinkan terjadinya acara persidangan. Bang, ini bisa
Potensi memperberat hukuman. Gitu. Bang, kalau selama ini abang di persidangan ada gak yang kejadian kayak gitu atau lebih parah sebelum-sebelumnya? Ada Sebagai- beberapa kejadian, ada semua tidak terekspos ya. Cuman rata-rata pelakunya bukan pengacara, rata-rata pelakunya adalah keluarga korban atau keluarga pelaku atau pengunjung. Berarti kalau yang ini apa yang melakukan ada pengacara berarti bisa bilang bisa jadi menjatuhkan atau menjelekkan profesi pengacara, advokat Nah. dan PH dong, bisa bilang ada kan? Tidak menjelekkan profesi pengacara, tapi menjelekkan oknum pribadi yang bersangkutan. Gitu. Kalau kita sih tidak merasa begitu. Jadi yang jelek justru si pengacara yang bersangkutan. Mau segagah apapun dia, tapi kalau dia sudah nggak punya adab ya sudah. Sebenarnya nggak layak jadi pengacara. Di samping huru haranya dia selama ini berarti seperti itu ya Pak? Ya maksudnya di huru haranya dia yang seperti itu jadinya begitu. Ya kan kelihatannya so mau jadi jagoan kan, padahal tidak. Jagoan itu nggak ada seperti itu. Kak, kalau misalnya dari pihak Rasman sendiri katanya kenapa sampai Rasman berani melakukan itu karena harusnya sidang itu kan terbuka, tapi makin meminta sidang tertutup. Abang Iya. sendiri menanggapinya? Begini, ketika hakim memutuskan sidang tertutup, boleh aja. Sidang kan prinsipnya terbuka, tapi ketika hakim memutuskan sidang tertutup, baik oleh pikiran sendiri, oleh hakim maupun oleh permintaan dari salah satu korban, boleh saja, karena ada kepentingan-kepentingan sifatnya memang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ketika jadi sidang tertutup ya udah, nggak ada persoalan sebenarnya. Nah, tapi si seorang Rasman boleh juga meminta supaya sidang terbuka, umum boleh, tapi semua kan tergantung hakim. Karena yang punya kekuasaan di pengadilan itu kan hakim di acara persidangan. Jadi hakim ketika sudah memutus tetap tertutup, harusnya seorang Rasman itu mematuhi aturan itu, mematuhi aturan hakim seperti itu. Nah, kalau dia nggak patuh ya berarti kan ya kita bisa lihat. Dan kemarin sikap Rasman juga ada faktor di mana Rasman mengusir penyidikan. Ya udah itu kalau rentetan daripada ketidaksopanan yang sedang terjadi. Kalau abang pribadi kenal nggak sih mereka? Yang Kenal siapa? Rasman atau si? Loh kalau kita ngeliat orang-orangnya kan kita tahu. Kalau dia kenal kita belum tentu kenal, kita juga belum tentu kenal mereka kan gitu. Tapi kalau tahu ya kita tahu. Tahu dari mana? Ya tahu dari kalian. Banyak juga yang bilang netizen tuh akhirnya kelihatan nih bobroknya dari sini, maksudnya perilakunya. Iya nanti kelihatan perilaku buruk akan kelihatan dari tampilan-tampilan yang keluar di publik. Terima kasih. Terima kasih. Bang, itu ke dalam lagi.